Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Ya, semoga kita semua sehat-sehat selalu ya pada hari ini. Sebelum memulai ya, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan ketua kelas dipimpin. Halo teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran informatika hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya berdoanya. Semoga pembelajaran kali ini bisa bermanfaat ya. Saya ingin memberikan motivasi kalian semua tetap harus semangat ya, semangat belajar ya, semangat beribadah ya, tetap jalani ya sesuai dengan protokol kesehatan ya. Jalani baik belajar, ibadah di rumah ya. Kalau tidak penting jangan keluar ya. Tetap semangat ya. Selanjutnya saya ingin mengangkat kembali nih materi apa yang kamu ingat dari minggu kemarin. Ada yang ingat nggak, Nak? Materi Saya minggu ingat, kemarin? Pak. Saya, Pak. Oh iya, coba salah satu aja. Silakan. Materi minggu lalu adalah pengenalan konektivitas internet melalui jaringan kabel dan nirabel, seperti Bluetooth, Wi-Fi, dan broadband. Iya, pinter ya. Fili akan melakukan presensi ya kepada anak-anak saya yang hadir pada kali ini. Fidel ya, ada Yuli yang hadir, Nipita, Vejia, Nelly, Devon ya, dan yang lainnya. Bagus ya, hadir ya. Nah, untuk kali ini ya, kita akan belajar nih tentang ya mengenal enkripsi sebagai salah satu cara untuk memproteksi data ya. Ada KI ya, kompetensi inti si dasar ya. Enkripsi sebagai salah satu cara memproteksi data, merahasiakan dan membatasi akses terhadap yang berhak ya. Keterampilannya nanti ya dapat melakukan koneksi perangkat ya atau mengenkripsi ya, mengenkripsi data melalui jaringan lokal ataupun internet ya. Nah, tujuannya ya, tujuan kamu mempelajari enkripsi ini ya, nanti kamu bisa menjelaskan ya enkripsi itu apa ya. Enkripsi sebagai salah satu cara untuk memproteksi data atau file atau merahasiakan dan membatasi akses terhadap yang berhak ya. Itu adalah tujuannya ya. Dalam kegiatan inti ya tentang enkripsi. Tentu kemarin sudah Pak Adi berikan ya materinya. Coba ada yang sudah tahu belum ya tentang enkripsi itu apa sih? Saya, Pak. Oh iya, pintar. Enkripsi adalah suatu metode yang digunakan untuk mengkodekan data sedemikian rupa sehingga keamanan informasi terdapat dan tidak dapat dibaca tanpa dideskripsi. Makasih ya. Ada yang tahu nggak, Nak? Tujuan enkripsi itu apa? Dapat digunakan untuk tujuan keamanan, tetapi teknik lain masih diperlukan untuk membuat komunikasi yang aman, terutama untuk memastikan integritas dan autentikasi dari sebuah pesan. Pintar ya. Ada yang tahu nggak, Nak, jenis-jenis enkripsi itu apa? Jenis-jenis enkripsi adalah apublic key, kriptografi atau juga dikenal sebagai kriptografi kunci publik menggunakan dua kunci yang berbeda, satu publik dan satu privat yang paling terkait secara matematis. Kunci publik bisa dibagi dengan semua orang, sedangkan kunci privat harus dirahasiakan. RSA merupakan algoritma asimetris yang paling banyak digunakan. B. Kunci simetris. Kunci simetris menggunakan kunci yang sama untuk melakukan enkripsi dan deskripsi pada data. Kelebihan enkripsi adalah kerahasiaan suatu informasi terjamin. B. Menanggulangi penyadapan telepon dan email. C. Untuk digital signature. D. Untuk digital cache. Kekurangan enkripsi adalah A. Penyediaan rencana teroris. B. Penyembunyian rekod kriminal oleh seorang penjahat. C. Pesan tidak bisa dibaca bila penerima pesan lupa atau kehilangan kunci dekriptor. Itu adalah contoh dari kekurangan enkripsi. Ini benar-benar nyata ya.
bahaya sekali ya data kita apabila sudah kena virus terenkripsi oleh orang lain. Oke, bagus ya. Itu adalah kekurangannya. Aplikasi apa aja yang bisa mengenkripsi? Saya tahu, Pak. Iya, Oh, coba salah satu boleh, silakan. Saya, Pak. Iya, iya, nggak apa-apa. Iya, bagus ya, bagus. A. Auto-skripsi. Silakan. B. Ekskripsi. C. To-skripsi. D. Transcription suite. Ekskripsi apa tadi ya? Metode untuk mengkodekan file menjadi sebuah tadi ya atau angka ya. Sehingga data menjadi ini ya enkripsi ya untuk kali ini ya. Nah, enkripsi itu adalah metode untuk mengkodekan file ya, atau ini menjadi sebuah sandi atau angka sehingga data menjadi aman. Jadi tadi contohnya ini data tadi dienkripsi sama orang lain ya, sehingga data tadi nggak bisa dibuka ya, semuanya. Semua data saya itu tidak bisa dibuka karena terenkripsi oleh orang lain atau siapa tuh ya saya nggak tahu, karena kita nih sering bermain dengan internet ya, masuk ke datanya terenkripsi ya. Apabila kita tidak mengenkripsi data kita atau file kita, maka nanti akan dengan mudah terenkripsi ya. Terenkripsi oleh orang lain ya. Langkah enkripsi file atau folder tentunya enkripsi file atau folder di Windows 10 ya. Caranya pertama, ya klik kanan nih pada file atau folder yang diinginkan. Lalu pilih properties ya, pilih properties. Videonya juga saya sudah berikan di GCR ya, bisa kamu praktekkan ya. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanya, tentu dalam kegiatan ini semoga kalian semua sudah paham ya. Kita lanjut di dalam LKPD ya, mengenal enkripsi. Oke. Ya, tujuannya apa ya? Jelaskan enkripsi sebagai salah satu cara ya unggah hasil diskusi kelompok LKPD ini di dalam kantong tugas yang tersedia di GCR. Nah, di sini ada soalnya ya, ada soal-soalnya tentunya ya, ada soal pengetahuan ya. Kita lanjut ya, ada keterampilannya tadi. Di sini ada kelompok kerja ya, kelompok kerjanya tentunya sudah saya tentukan ya. Ya, perkenalkan ini saya dari kelompok 1. Anggotanya ada saya, 2 Fidel, 3 Latisa, 4 Raisya, dan 5 Etika. 1. Silahkan tuliskan Enkripsi adalah suatu metode yang digunakan untuk mengkodekan data sedemikian rupa sehingga keamanan informasinya terjaga dan tidak dapat dibaca tanpa dideskripsi. Dalam kurung kebalikan dari proses enkripsi dahulu. Encryption berasal dari bahasa Yunani kriptos yang artinya bunyi atau rahasia. 2. Tuliskan yang kamu ketahui manfaat dari enkripsi. Enkripsi dapat digunakan untuk tujuan keamanan, tetapi teknik lain masih diperlukan untuk membuat komunikasi yang aman, terutama untuk memastikan integritas dan autentikasi dari sebuah pesan. Contohnya, Method Authentication Code, MAC atau Digital Signature. Penggunaan yang lain yaitu untuk melindungi dari analisis jaringan komputer. 3. Jelaskan jenis-jenis enkripsi yang kamu ketahui. Terdapat 2 jenis enkripsi di sini. A. Public key, kunci asimetris. Kriptografi asimetris atau juga dikenal sebagai kriptokunci publik menggunakan 2 kunci yang berbeda. 1. Publik dan 1. Private yang saling terkait secara sistematis. Kunci publik bisa dibagi dengan semua orang, sedangkan kunci private harus dirahasiakan. RSA merupakan algoritma asimetris yang paling banyak digunakan. Uji keterampilan. 5. Jelaskan langkah-langkah melakukan enkripsi file atau folder di Windows. A. Klik kanan pada file atau folder yang digunakan dan pilih properti. B. Pada tab general, klik
opsi advance. C. Beri tanda centang dan opsi extract context to secure data. Klik OK untuk menyimpan pengaturan. D. Pilih antara apakah ingin enskripsi folder saja atau beserta file dan subfolder di dalamnya. Klik OK untuk melanjutkan proses. E. Klik Apply dan OK pada jendela properti. F. Selesai. Setelah proses selesai, kamu akan mendapatkan icon gembok yang artinya file atau folder tersebut transkripsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kerja kelompok dari kami beranggotakan saya, Rizky, Ilham, dan Latifah. Iya, pintar. Langsung ke soal ya, ini sebentar Pak Adi ke bawah. Yuk, Oke. silahkan. Apa yang kamu ketahui dari enkripsi? Enkripsi adalah proses teknik yang mengonversikan informasi menjadi kode rahasia, sehingga mengaburkan data yang Anda kirim, terima, atau simpan. Pada dasarnya, sebuah algoritma digunakan untuk melacak data sebelum pihak penerima menyatukan kembali data yang diacak tersebut menggunakan kunci dekripsi. 2. Apa yang kamu ketahui dari manfaat enkripsi? 1. Terjaminnya kerahasiaan informasi yang digunakan ketika data terenkripsi. 2. Kerahasiaan suatu informasi terjamin. 3. Menyediakan authentication dan perlindungan integritas pada algoritma. Silakan, nak. Coba Pak Adi mau tahu nih jawaban dari kelompok 3 soal uji keterampilannya apa? Silakan. Oke. Jelaskan langkah-langkah melakukan enkripsi file atau folder di Windows. 1. Klik kanan pada file atau folder yang diinginkan dan pilih Properties. 2. Pada tab General, klik opsi Advanced. 3. Beri tanda centang pada opsi Encrypt Content to Secure Data. Oke, Ya, bagus. Pak. Ya, sudah saya nilai, dapat pengetahuan dan keterampilannya bagus ya. Oke, di sini terima kasih kepada kelompok 1 dan 3 yang sudah membantu perwakilannya pada saat gimmick kali ini. Ya. Kepada saya, ada yang mau bertanya tentang materi kali ini? Kalau tidak ada yang ingin bertanyakan, tentunya Pak Adi yang akan bertanya kepada kamu ya. Kesimpulan apa sih yang bisa kita simpulkan dari materi kali ini? Ada yang bisa menjawab? Mengenal ekskripsi, yang dimana ekskripsi adalah suatu metode yang digunakan untuk mengkodekan data sedemikian rupa, sehingga keamanan informasi terjaga dan tidak dapat dibaca tanpa dideskripsi. Kembalikan dari proses ekskripsi dahulu. Pinter ya. Yuli sudah dapat menarik kesimpulan materinya ya. Nanti minggu depan kita tentu masih belajar informatika. Akan saya berikan materi tentang algoritma dan pemrograman. Ya. Ada pertanyaan lagi? Silahkan untuk ketua kelas dipimpin kembali doa. Sebelum akhiri pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita baca doa dimulai. Selesai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya ya. Semoga pembelajaran kita kali ini dapat bermanfaat ya. Tetap semangat. Sayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.